Salam, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kelahiran, dan juga yang berulang tahun pernikahan hari ini. Doa kami kiranya Tuhan selalu memberkati saudara, memberikan umur yang panjang, sukacita dan kebahagiaan. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, yang dirawat di rumah sakit, mungkin dirawat di rumah masa pemulihan, dan juga yang rawat jalan. Doa kami kiranya kuasa Tuhan menyertai perawatan saudara. Tuhan memberkati setiap pengobatan-pengobatan yang saudara jalani, sehingga saudara memperoleh kesembuhan. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan dan pencerahan hidup kita hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan untuk kita sebagai pencerahan hidup kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 6 yang berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain padaku. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita ini, terkadang oleh susahnya kita untuk percaya akan adanya Allah, karena manusia pada dasarnya sifatnya harus melihat dulu baru percaya. Jadi dengan sifat dasar yang seperti itu bisa membuat manusia itu jatuh kepada keberhalaan dan tidak percaya kepada Allah. Sehingga manusia itu lebih percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan secara mayoritas. Manusia itu lebih percaya kepada kuasa-kuasa kekuatan manusia, pertolongan manusia, dan juga kecanggihan-kecanggihan, perlengkapan-perlengkapan atau materi-materi yang ada di dunia ini, yang menurutnya bisa cukup memberi rasa aman, cukup untuk memberikan perlindungan dari segala tindakan-tindakan kejahatan dan mara bahaya. Hal itulah menjadi pergumulan dalam hidup kita. Begitu juga di dalam kehidupan umat Allah pada saat itu. Umat Allah pada saat itu susah untuk percayakan kuasa Allah. Bahkan umat Yehuda, umat Allah, yaitu Israel Selatan, mereka lebih percaya akan pertolongan bangsa lain untuk menyelamatkan mereka dari ancaman bangsa-bangsa adik kuasa pada saat itu, yang mereka curigai akan menyerang mereka. Mereka lebih memilih untuk meminta pertolongan kepada bangsa Mesir. Dan bahkan mereka juga jatuh kepada penyembahan-penyembahan kepada ilah lain. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan itulah Allah Israel, itulah sesungguhnya Allah yang hidup. Itulah yang menjadi pergumulan dalam kehidupan umat Israel. Dan itulah yang membuat mereka terbuang ke Babel. Ketika mereka terbuang ke Babel, datanglah Allah menyampaikan firman ini yang menjadi renungan untuk kita saat ini. Di situ Allah mengatakan kepada mereka, setelah umat Allah, yaitu umat Yehuda itu berada di pembuangan, setelah mereka melihat ternyata tidak ada gunanya tindakan-tindakan yang mereka lakukan, kepercayaan-kepercayaan yang sudah tertanam di dalam pikiran mereka sebelumnya, yaitu mempercayakan diri untuk minta pertolongan kepada bangsa Mesir, meminta pertolongan kepada ilah-ilah lain atau dewa-dewa lain yang disembah oleh orang Mesir,
Karena kenyataannya mereka toh juga kalah. Mereka toh juga dirubuhkan oleh bangsa Babel, adik kuasa pada saat itu yang mereka takuti saat itu. Pada saat momen seperti itulah Allah menyadarkan mereka dengan berkata, "Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku." Ini menyentak hati mereka. Dan ini menyadarkan mereka, mengingatkan mereka kembali bahwa apa yang telah Allah katakan sebelumnya kepada mereka itu adalah benar, supaya mereka tidak meminta pertolongan kepada kuasa-kuasa yang lain, sebab hanya Allah lah Tuhan yang hidup yang bisa menolong mereka, yang menjadi keselamatan mereka. Itu yang mau Tuhan ingatkan lewat ucapan ini. Setelah mereka melihat secara kenyataan bahwa memang benar-benar bahwa keselamatan pertolongan itu hanya ada di dalam Tuhan Allah Israel. Bukan bangsa Mesir, bukan dewa-dewa Mesir. Tetapi memang Allah lah keselamatan, penyelamat dalam kehidupan mereka. Maka begitulah juga kepada kita jemaat Tuhan. Lewat sapaan Allah ini kepada umatnya pada saat itu yang telah terbuang ke Babel, yang sudah membuktikan bahwa solusi yang telah mereka pikirkan, jalan pintas yang telah mereka lakukan pada saat itu, bukan itu jalan keluar, bukan itu pertolongan kepada mereka ternyata. Maka demikianlah juga kepada kita saat ini diingatkan bahwa tidak ada kuasa yang lain yang memang benar-benar ada, bisa bertindak, bisa berkarya, bisa mengasihi kita selain daripada kuasa Allah. Tidak ada yang lain, ilah-ilah lain, keyakinan-keyakinan lain yang meyakini kekuatan-kekuatan materi, kekuatan-kekuatan unsur-unsur dunia, atau ilah-ilah lain. Kita diingatkan dulu sejenak tentang apa yang dilakukan oleh Eli, hamba Allah, pada masa Raja Ahab. Pada masa Raja Ahab sebagai raja di Israel Utara, dia mengambil istri dari bangsa kafir, yang selanjutnya oleh istrinya membawa ilah-ilah bangsa kafir, yaitu Baal dan Asyera, menjadi penyembahan nasional di tengah-tengah bangsa Israel ketika masa pemerintahan suaminya Raja Ahab. Pada saat itu Eli mau membuktikan sebenarnya Allah yang mana sebenarnya yang ada, yang berkuasa, yang hidup, yang bisa berkarya, yang bisa bertindak. Elia meminta kepada Ahab, Raja Ahab, supaya Raja Ahab memerintahkan nabi-nabi Baal menyediakan 2 ekor korban bakaran untuk sama-sama dikorbankan di Bukit Karmel. Satu itu untuk dipersembahkan oleh nabi-nabi Baal kepada Baalnya. 1 ekor lagi untuk Eli, untuk dipersembahkannya kepada Allah. Yang pertama sekali kesempatan diberikan oleh Eli kepada nabi-nabi Baal untuk mempersembahkan korban bakaran yang telah mereka sediakan di situ, memanggil Baal mereka. Dan ternyata mulai dari pagi sampai siang hari mereka berteriak-teriak memanggil Baalnya, tidak ada sambutan dan tidak ada tindakan, tidak ada reaksi, tidak ada perubahan tentang persembahan yang telah dipersembahkan untuk mengambilnya. Bahkan nabi-nabi Baal itu sampai menyayak-nyayak tubuh mereka sampai berdarah-darah, tetapi juga tidak ada reaksi. Tetapi begitu Eli meminta Allah untuk mengambil persembahan itu, Allah langsung menjawab. Dan Elia mengatakan bahwa lihatlah Allah siapa yang hidup. Sehingga seketika itu umat Israel Utara yang ada pada saat itu di tempat itu langsung mengaku bahwa Allah Israel lah Allah yang hidup,
dan mereka kembali menyembah Allah. Kisah Elia ini, saudara-saudara jemaat Tuhan, itulah yang membuka hati kita juga pada saat ini, di masa kehidupan kita sekarang. Supaya kita itu tetap meyakini Allah kita itulah. Selain itu tidak ada. Dialah Allah yang patut kita sembah. Dialah Allah yang patut kita percayai. Hanya kepadanya lah kita itu menaruh hidup kita dan berpengharapan, memohon pertolongan, dan berketaatan. Itulah renungan untuk kita jemaat Tuhan pada saat ini. Kiranya kita diberikan kekuatan untuk meyakininya bahwa hanya Allah lah Allah kita sebagai Allah yang hidup, yang bisa berkarya, dan sebagai pencipta yang bisa melakukan yang terbaik untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, menjaga hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat perlindungan-Mu kepada kami. Engkau masih menganugerahkan hari yang baru untuk kami jalani saat ini. Bapa di surga, terima kasih buat sapaan-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa hanya Engkaulah Allah yang hidup. Engkaulah Allah yang patut kami sembah, yang kami andalkan, yang kami muliakan di dalam kehidupan kami ini. Ilah-ilah lain itu tidak ada Tuhan, dan itu tidak punya kuasa untuk menjamin keselamatan, kebahagiaan, dan damai sejahtera untuk kami. Untuk itu ya Bapa di surga, peliharalah hati dan pikiran kami untuk tetap percaya bahwa hanya Engkaulah Allah yang harus kami sembah, yang harus kami muliakan, dan yang harus kami turuti. Berkatilah kami Tuhan di dalam menjalani hidup kami ini. Jauhkan dari kami Tuhan untuk meyakini kekuatan-kekuatan alam. Jauhkanlah dari kami Tuhan hati yang mempercayai kuasa-kuasa kegelapan. Sebab semuanya itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang berkuasa atas segala kuasa. Bapa di surga, kami memohon kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Lawatlah mereka Tuhan di dalam penderitaannya oleh karena sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Berkatilah setiap pengobatan perawatan yang mereka terima Tuhan. Begitu juga makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah itu disertai oleh kuasa-Mu Tuhan untuk memulihkan kesehatan mereka kembali. Demikian juga Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu kepada saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan juga keluarga yang berulang tahun pernikahan. Berkenanlah kiranya Engkau Tuhan menuntun hidup mereka dan memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan sukacita. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh umat jemaat-Mu, khususnya HKBP Pasar Minggu. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang memelihara, yang menggembalakan mereka, jemaat-Mu yang kecil sampai yang tua. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang menuntunnya setiap saat. Berkati Tuhan pekerjaannya, berikan kekuatan melakukan segala aktivitasnya. Biarlah kiranya Engkau berikan hati yang bijak untuk melakukan yang terbaik, yang bisa menghasilkan hasil yang melimpah, yang membawa sukacita di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, berkatilah juga jemaat-Mu yang sudah berusia lansia, di dalam keadaan fisik yang semakin menurun, sakit penyakit mungkin akan muncul. Biarlah kiranya Engkau Tuhan berikan ketabahan, kesabaran kepada orang tua kami, para lansia, supaya mereka tetap sabar menjalani masa tuanya dengan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Berkati keturunan mereka Tuhan. Bapa di surga, demikian juga di dalam kehidupan kami ini, kami serahkan semua pergumulan kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang melawat kami dalam setiap kesulitan-kesulitan, tantangan, pergumulan-pergumulan yang kami alami. Tolong kami Tuhan, selamatkan dan luputkan kami dari segala kesesakan-kesesakan hidup yang sedang kami alami. Ya Tuhan, kuduskan kami dari segala dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Oke.